Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan atas ridhonya kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan sebaik mungkin. Nah, di video kali ini, kelompok kami, kelompok 11, kelas Teknik Informatika 21A, akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Organisasi Arsitektur dan Komputer. Dan tidak lupa juga hormat kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Guntur selaku dosen mata kuliah tersebut. Perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota di kelompok kami. Di antaranya yang pertama ada Asep Erik Nugraha, yang kedua ada Ine Cynthia, dan saya sendiri Najib Barhani. Selamat menyaksikan. Saya Asep Erik di sini akan menjelaskan tentang perangkat keras input atau hardware. Contohnya seperti yang pertama ada mouse. Cara kerja mouse yaitu dengan menggerakkan kursor, melakukan scroll pada bagian tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Yang kedua ada keyboard. Keyboard itu cara kerjanya dengan menekan ataupun menginput tombol berupa huruf, angka, simbol. Terus ada juga perangkat keras storage. Perangkat keras storage contohnya seperti compact disk. Compact disk bekerja dengan menggunakan laser. Saat memutar dan merekam data, CD itu akan dimasukkan ke dalam CD-ROM yang merupakan media penyimpanan yang berperan untuk membaca apa isi data yang ada dalam CD tersebut. Terus ada yang kedua ada hard disk. Hard disk, cara kerja hard disk yaitu dengan terdapat sebuah komponen yang bernama platter atau semacam piringan seperti itu, yang terdiri dari material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Terus saya juga akan menjelaskan tentang perangkat keras output. Yang pertama contohnya yaitu ada monitor OLED. OLED bekerja dengan memanfaatkan teknologi diode sehingga menggantikan merah fluoresan. Terus yang kedua ada LED. Cara kerjanya yaitu menggunakan katup polar. Terus ada perangkat pemroses, contohnya seperti prosesor. Prosesor akan menerima perintah masuk atau input dari keyboard, mouse, atau penginput data lain yang terhubung dengan komputer. Setelah itu menerjemahkan perintah tersebut untuk kemudian diteruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Yang kedua ada RAM. RAM yaitu saat pengguna ingin menjalankan suatu program atau aplikasi, data atau file yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut akan diambil dari media penyimpanan sekunder seperti hard disk ataupun SSD. Terus saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Cara kerjanya bekerja sebagai penghubung antara hardware dan software. Lalu ada pun iOS menggunakan antarmuka multisentuh di mana perangkat dioperasikan dengan bantuan tekstur sederhana. Sekian dari kami. Cara kerjanya, data dari komputer yang berupa sinyal digital dapat diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan kepada media telekomunikasi lain seperti radio dan televisi. Lalu ada trackball. Cara kerjanya bersama dengan mouse, hanya saja di bagian tengah terdapat bola yang ada sensor untuk menggerakkan kursor. Lalu di perangkat storage ada SSD. SSD membaca dan menulis ke chip memori flash yang saling berhubungan yang terbuat dari silikon. Chip ini menggunakan floating gate transistor yang dapat menahan muatan listrik. Lalu ada disket. Cara kerjanya yaitu diawali dengan adanya perintah dari pengguna komputer, dan komputer akan meneruskannya pada komponen hardware. Setelah itu, data atau perintah akan ditulis oleh disket yang sudah terpasang pada komputer. Lalu ada monitor LCD. Monitor LCD ini menggunakan sejenis kristal liquid yang dapat berpencar karena mempunyai bentuk yang pipih. LCD bekerja dengan membuka dan menutup layarnya tirai. Proses buka tutup ini berlangsung sangat cepat.
Lalu ada monitor plasma gas. Dalam monitor plasma gas ini, setiap sel memiliki warna yang bertekanan rendah yang berada di belakangnya. Tampilan pada monitor plasma gas dapat dibuat lebih besar dibandingkan LCD. Kemudian ada FDA card. Cara kerjanya yaitu driver grafis mendengarkan instruksi baik dari OS atau dari aplikasi, kemudian mengambil data digital dan mengubahnya menjadi format yang dapat dimengerti oleh kartu grafis. Setelah disalurkan ke kartu grafis, data akan dikirimkan ke memori kartu grafis sebagai penyimpanan sementara. Lalu ada wireless router. Cara kerjanya adalah dengan menghubungkan perangkat-perangkat yang berada pada jaringan dan meneruskan data di antara mereka. Ini dapat dikirimkan dari perangkat satu ke perangkat lain atau dari perangkat ke internet. Lalu di sistem operasi ada Linux yang digunakan dan didistribusikan oleh user untuk optimalisasi program. Dan Chromium OS yang bekerja untuk menghilangkan segala hal yang tidak perlu dan menjalankan semua hal yang bisa dilakukan secara paralel. Memungkinkan pengguna beralih dari menyalakan komputer hingga menjelajahi web dalam beberapa detik. Oke, sekarang saya akan melanjutkan penjelasannya tentang cara kerja dari perangkat keras input. Nah, di perangkat keras input ini ada digital dan joystick. Lalu, dari perangkat keras storage-nya ada magnetic tape dan SD card. Dan di perangkat keras output-nya ada speaker, lalu printer. Lanjut ke perangkat pemrosesnya, ada wireless network adapter dan sound card. Yang terakhir itu di sistem aplikasinya kita menjelaskan tentang Photoshop dan Skype. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perangkat keras input. Di sini ada dua, yaitu digitizer dan joystick. Digitizer, cara kerjanya yaitu digitizer ini resistif, bekerja atas prinsip pendeteksian titik kontak antara dua bidang resistif. Nah, yang kedua joystick, cara kerjanya yaitu menggerakkan tuas untuk mengatur gerakan dalam bermain game gitu. Oke, kita lanjut ke perangkat keras storage. Ada dua juga, magnetic tape dan SD card. Yang pertama saya jelaskan tentang magnetic tape. Cara kerjanya yaitu data digital pada pita magnetik direkam dengan media tape recorder secara berurutan menggunakan drive khusus untuk masing-masing jenis pita magnetik sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Dan lanjut SD card. Cara kerjanya kartu SD ini terhubung ke perangkat dengan pin yang cocok dengan port di alat. Nah, setiap kartu memiliki microcontroller kan yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat, membawa data dari host ke komponen penyimpanan flash yang disebut NAND atau NAND and chips. Microcontroller ini hanya aktif ketika secara aktif menyimpan atau mengambil data dan mengurangi jumlah daya yang dibutuhkan untuk mendukung kartu. Oke, sekarang kita ke perangkat keras output. Ada dua juga, speaker dan printer 3D. Speaker, saya jelaskan cara kerjanya. Pada dasarnya speaker ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu con, suspension, magnet, permanen, voice coil, dan juga kerangka speaker. Speaker adalah transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi frekuensi audio atau sinyal suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Dengan cara kerjanya itu menggetarkan komponen membran pada speaker tersebut hingga terjadilah gelombang suara. Oke, lanjut. Printer 3D. Cara kerjanya, printer 3D ini berasal dari file CAD atau Computer Aided Design. Kemudian file CAD ini dapat dibuat melalui aplikasi 3D modeling maupun alat scanner 3D untuk scanning objek. Nah, mesin printer 3D ini sendiri secara umum gitu memiliki proses atau cara kerja yang hampir sama dengan print laser, yakni membuat sebuah bentuk berdasarkan susunan lapisan atau layer bahan. Oke, sekarang lanjut ke perangkat keras pemroses. Wireless network adapter dan sound card. Yang pertama tentang wireless network adapter. Nah, cara kerjanya itu WiFi adapter bekerja dengan cara menangkap sinyal WiFi yang ada di sekitar kita. Nah, agar terhubung ke komputer. Jadi tanpa adanya Wi-Fi adapter, komputer tidak akan bisa menangkap sinyal WiFi.
Oke, lanjut ke soundcard. Itu file suara berupa web atau MP3 dikirim ke soundcard. Lalu file tersebut diolah dan diproses oleh DSP, Digital Signal Processing, yang bekerja sama dengan DAC, Digital Analog Converter. Oke, yang terakhir tentang sistem aplikasi. Ada dua juga, yaitu Photoshop dan Skype di bagian saya. Yang pertama, Photoshop. Cara kerjanya, perangkat lunak aplikasi ini bekerja untuk pengeditan foto yang disediakan oleh Adobe. Juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar, membuat katalog, dan berbagi gambar secara visual. Lalu yang terakhir, Skype. Aplikasi komunikasi online yang bekerja dan dapat digunakan untuk obrolan video, panggilan suara, dan pesan instan. Nah, mungkin itu saja penjelasan presentasi tugas dari mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer dari kelompok kami, kelompok 11. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.